warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat-Nya lah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang biasa kita sebut dengan zaman jahil ya, menuju ke zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan nikmat. Salah satu nikmat terbesar yang kita rasakan adalah nikmat beribadah. Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita untuk menuju kebaikan. Allah mempermudah kita untuk kita sholat jamaah di masjid, mempermudah untuk kita baca Al-Quran bahkan sampai khatam, dan juga mempermudah kita untuk bangun, untuk ada semangat untuk bangun di 2/3 malam untuk mengejar qiyamul lail. Namun sayangnya bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang kita nantikan, sudah berada di ujungnya. Bulan Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Lantas ada satu pertanyaan yang mungkin harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah bulan Ramadan ini benar-benar bisa mengubah kita, mengubah sikap, perilaku, dan kebiasaan kita, atau hanya sekedar bulan-bulan biasa yang kayak ya udah lalu lalang aja gitu. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, ini sangat menarik. Kita ini sangat sering untuk salah persepsi tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan atau puasa itu tuh bukan hanya sekedar ajang kita nih untuk menahan hawa nafsu kita, menahan lapar, haus kita. Bukan juga sekedar kayak acara tahunan nih yang kayak kita nantikan, habis itu kita lakukan, terus kita lupakan begitu aja. Enggak. Bulan Ramadan atau puasa ini lebih besar dari itu. Bulan Ramadan atau puasa itu adalah madrasah untuk kita, adalah sekolah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Saya garis bawahi lagi, agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah madrasah, tempat kita dididik untuk menjadi kita ini menjadi insan yang lebih baik, lebih beriman, dan juga lebih bertakwa. Nah, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, lantas muncul pertanyaan lagi nih. Apakah kita bisa melakukan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini di bulan-bulan selanjutnya? Nah, sayangnya banyak nih di antara kita yang seringkali lalai, seringkali balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum bulan Ramadan. Kita mengulang lagi kembali padahal sudah dibentuk di fondasinya di bulan Ramadan ini. Yang awalnya di bulan Ramadan kita nih sering banget nih kayak sholat jamaah di masjid. Bulan Ramadan pergi, jangankan sholat di masjid, sholat 5 waktu aja bolong-bolong kita. Yang awalnya kita bisa ngaji, bisa sampai khatam, bulan Ramadan pergi, semangat kita hilang. Ngaji aja kayaknya nggak pernah gitu, disentuh aja Al-Qur'annya nggak pernah gitu sampai berdebu. Kemudian kayak semangat kita nih di bulan Ramadan, kita semangat banget nih untuk iktikaf, untuk bangun di 2/3 malam mencari qiyamul lail. Tapi ketika bulan Ramadan pergi, entah semangat kita kemana, kayak hilang begitu aja seperti berlalunya bulan Ramadan. Seakan-akan kita ini beribadah ini hanya karena Ramadan, bukan karena Allah. Seakan-akan Allah ini Rob yang hanya ada di bulan Ramadan. Padahal seperti yang kita tahu, Allah ini adalah Rob di segala waktu, Rob di segala bulan. Maka dari itu mungkin ada satu kalimat yang bisa ditanamkan kepada diri kita, yaitu
Jangan pernah hanya menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, yang taat di setiap waktunya. Nah, Allah juga berfirman di surat An-Nahl, yaitu wala takunu kallati qadwat ghazlaha, yang artinya yaitu janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang-benang yang sudah dipintal menjadi kuat, menjadi cerai-berai kembali. Jadi fondasi yang kita istilahnya udah kita bangun di bulan Ramadan, di bulan puasa, jangan begitu aja kayak istilahnya kita terlena di bulan Ramadan ketika sudah pergi gitu. Kayak kita nggak melakukan lagi amalan-amalan yang kita lakukan. Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Jadi enggak kayak istilahnya nih kita nih maksimal banget di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan selanjutnya ya kayak kita mulai longgar, mulai kayak istilahnya hal-hal baik nggak kita lakukan lagi. Enggak. Allah lebih suka ketika kita konsisten. Makanya istiqomah ini sangat penting, jamaah sekalian. Bayangkan jika kita nantinya ajal menjemput kita ketika kita sedang lalai. Bayangkan jika ajal menjemput kita ketika kita sedang jauh dari Allah. Sungguh sia-sia perbuatan kita di dunia ini. Sungguh kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka dari itu, jadilah istiqomah. Sehingga ketika ajal itu menjemput, kita siap. Dan insya Allah kita meninggal dengan keadaan yang husnul khatimah. Maka dari itu, Allah juga berfirman di surah Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, lalu ia beristiqomah, maka malaikatnya akan turun dan mengatakan janganlah bersedih, janganlah takut, dan bergembiralah kamu atas surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Istiqomah ini sudah dijanjikan oleh Allah surga. Lantas muncul lagi pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk beristiqomah gitu? Gimana sih cara kita agar tetap melakukan hal-hal baik dan juga nahi mungkar di bulan-bulan selanjutnya? Mungkin ada beberapa tips atau beberapa cara yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, yaitu kita perbarui niat kita. Kita perbarui niat kita hanya untuk Allah. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyati. Segala perbuatan itu tergantung pada niat. Karena ketika kita niatkan kepada Allah, bukan karena manusia, entah itu nanti rumah pada saat sepi ataupun ramai gitu, kita tetap beribadah karena tujuan kita tuh karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, kita lakukan lagi nih amalan-amalan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan, seperti halnya kayak sholat berjamaah, ngaji, dan qiyamul lail dan lain sebagainya. Kita lakukan lagi karena sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan baik ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kita lakukan di puasa-puasa sunnah. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan puasa wajib, seharusnya puasa sunnah sangatlah mudah gitu. Ada banyak sekali puasa sunnah yang bisa kita lakukan, Senin Kamis, ataupun Daud, ataupun puasa-puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan, itu bisa kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bertakwa. Kemudian yang keempat yaitu kita jauhi maksiat. Nah, ini sangat menarik ya ketika maksiat ini. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa menjauhkan kita dari berbuat baik gitu. Jadi ketika jamaah nih merasa seakan-akan nih kita kenapa sih susah banget nih berbuat baik, kita harus muhasabah diri nih. Barangkali ada dosa-dosa yang membuat kita jauh dari Allah. Karena di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil karena dosa-dosa yang kecil ini akan berkumpul lalu akan membinasakan seseorang. Begitu. Jadi dosa-dosa kecil ini jangan dibiarkan gitu. Ketika kita melakukan dosa kecil, kita langsung meminta ampunan. Yang selanjutnya yaitu kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Ketika lingkungan kita bagus, insya Allah kita saling mengingatkan akan kebaikan. Udah waktunya sholat nih, oh jangan lupa nih buat ngaji, jangan lupa nih buat bangun, buat sholat malam dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut bisa kita lakukan ketika kita memiliki teman-teman